بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tidak akan sanggup kita hitung saking banyaknya. Ketahuilah saudaraku saudariku bahwa setiap hari Allah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk hitung. Dan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk hitung, kalau kita disuruh membalasnya, maka kita tidak akan sanggup untuk membalasnya. Bagaimana membalas sesuatu yang tak sanggup untuk dihitung saking banyaknya? Oleh karena itu, ibadah kita yang kita lakukan sekiranya untuk membalas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tak ada orang yang bisa membalas nikmat-nikmat Allah dengan ketaatan yang dia lakukan. Sebanyak apapun dia beribadah, sehebat apapun dia melakukan ketaatan, tetap saja rahmat dan nikmat Allah jauh lebih besar daripada ketaatannya. Sadarlah akan itu, hendaklah kita menyadari bahwa tak ada manusia ini yang boleh menyatakan dirinya adalah orang yang telah beribadah maksimal, telah luar biasa mencurahkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, telah menjadikan ketaatan yang maksimal, atau dalam kata lain merasa diri sudah jadi orang saleh. Tidak boleh. Karena ibadah kita belum ada apa-apanya dibanding nikmat yang kita terima.
apalagi untuk menyombongkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang kita lakukan. Yang benar adalah ketika kita diberikan oleh Allah Taala taufik untuk ketaatan. Taufik untuk ketaatan itu sendiri terhitung nikmat yang harus disyukuri. Karena seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah karena Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan kemudahan, memberikan kesempatan, menggerakkan hatinya, menghilangkan penghalang-penghalang yang membuat dia terhalang untuk melakukan ketaatan itu. Karena ketika para ulama berbicara tentang amal seorang hamba, para ulama berbicara tentang 3 poin. Pertama, ketika seorang hamba ingin berbuat, harus ada keinginan dari hatinya. Ketika seorang hamba akan berbuat, dimulai dari poin yang pertama, keinginan hati untuk berbuat. Yang kedua, kemampuan dia untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan. Kemampuannya, kekuatannya. Dan kedua-dua ini belum akan mewujudkan sesuatu yang diinginkan sampai ada yang ketiga, yaitu tidak adanya halangan yang membuat dia ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan itu. Apabila 3 ini terwujud, maka seorang hamba akan mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan. Pertama, keinginan, ingin untuk berbuat. Kedua, kemampuan untuk berbuat. Karena kalau kita disuruh kita untuk memindahkan gunung, kita tidak akan sanggup. Tapi kalau perintah itu diberikan kepada malaikat, bisa. Karena malaikat penjaga gunung mampu untuk mengangkat gunung. Kalau perintah itu diberikan kepada malaikat Jibril, maka Jibril bisa. Dia bisa mengangkat gunung dan mengempaskannya kembali kepada orang-orang yang durjana. Tapi kalau diberikan kepada kita perintah itu tidak sanggup. Kenapa? Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Jangan untuk mengangkat gunung, disuruh mengangkat masjid ini dan tidak sanggup. Karena tidak ada kemampuan. Maka kita akan lakukan, pertama adanya keinginan, kedua adanya kemampuan untuk melakukan perbuatan itu, amalan itu. Kalau apapun sudah ada keinginan, adanya kemampuan, ternyata ada halangan, tidak jadi. Kita ingin melakukan sesuatu, lalu kemudian ada kemampuan, namun ternyata ada halangannya, tak jadi juga. Kecuali ketiga-tiga ini lengkap. Dia memiliki keinginan, dia memiliki kemampuan dan tidak ada halangan. Para ulama mengatakan, dan yang memudahkan Anda untuk mendapatkan ketiga-tiganya adalah Allah. Allah yang menggerakkan hati untuk melakukan ketaatan. Allah juga yang memberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan itu. Allah juga yang menghilangkan halangan dan rintangan menuju sesuatu ketaatan itu. Sehingga ketika seorang hamba melakukan ketaatan, jangan nisbatkan kepada dirinya, saya yang telah begini, saya yang telah begini, saya yang telah begini, saya yang telah begini. Jangan. Katakan alhamdulillah, Allah telah berikan kepada saya ketaatan ini. Allah telah gerakkan hati saya. Allah telah halangi halangannya supaya sehingga saya bisa majlis taklim saja misalnya. Apakah setiap kita ingin bermajlis taklim pasti majlis taklim itu terwujud? Jawabannya tidak. Kadang-kadang ada niat kita ada, kemampuan kita untuk bermajlis taklim ada, tapi ada halangan. Entah kedatangan tamu, entah orang tua kita sakit, entah anak kita sakit, padahal sudah ingin. Entah ustaznya absen atau ustaznya sakit, batal juga kajian itu. Berarti Allah belum berkehendak untuk
Maka seorang hamba ketika dia melakukan ketaatan, dia benar-benar menisbatkan ketaatan ini bahagian daripada rahmat dan nikmat Allah yang harus dia syukuri, bukan dia sombongkan. Orang sombong karena punya harta, punya tahta, kekuasaan, wajar. Wajar walau dalam arti kata maksiat. Tapi orang sombong karena sholat, dia aneh. Orang sombong karena rajin pengajian, itu aneh. Harusnya rajin pengajian tawadhu. Kok malah ketika rajin pengajian malah sombong. Sesuatu yang kalau ada penyebabnya lalu terjadi, itu lebih ringan daripada tidak ada penyebabnya dan terjadi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Allah akan lipat gandakan adab kepada orang miskin yang sombong. Kalau dia kaya raya, berpangkat dan berjabatan lalu datang jiwa sombongnya, ada penyebab. Ada pun miskin sombong. Dan Allah lipat gandakan adab kepada orang tua berzina. Kalau dia pemuda, ada penyebabnya. Namun kalau tua, sehingga benar-benar terwujud maksiat gara-gara perilaku diri yang sudah tidak beres. Maka ketika seseorang sombong karena dia rajin sholat, rajin pengajian, rajin menghafal Al-Quran dan semacamnya, ini tidak benar. Wallahu ta'ala. Orang muslim minum tangan kiri pada tangan depan. Kanan, berarti posisi gelas harus di tangan kanan. Jangan di tangan kiri. Jangan di area kiri. Karena kita minum pakai tangan kanan kan. Kalau diletakkan di sebelah kiri, berarti suruh Ustaz minum pakai tangan kiri. Atau Ustaz susah gitu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala. Bicara kerugian, semakin sesuatu itu sangat berharga, maka kehilangannya adalah kerugian yang sangat rugi. Jadi tingkat kerugian itu bergantung kepada tingkat pentingnya sesuatu yang tidak didapatkan atau kehilangan sesuatu yang memiliki tingkat kepentingan yang luar biasa. Semakin penting sesuatu, semakin berharga sesuatu, kehilangannya adalah semakin tinggi kerugiannya. Kerugian bervariasi, banyak sekali manusia mengalami kerugian. Namun semakin sesuatu itu benar-benar berharga, benar-benar sangat teramat penting, maka kehilangannya, tidak mendapatkannya atau terhalang darinya adalah kerugian yang sangat rugi. Namun kalau benda itu benda yang biasa-biasa saja, kehilangannya ya tidak rugi-rugi banget. Rugi-rugi juga tadi ya, kerugiannya minim. Tapi kalau sangat bermanfaat, sangat penting, sangat luar biasa, maka kerugiannya juga sangat rugi. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dan mohon tolong dijawab. Apa yang sangat penting menurut Bapak dan Ibu dan sangat berharga, sehingga akhirnya kehilangannya merupakan kerugian yang sangat rugi? Iman. Insyaallah. Ada yang lain?
Baik, Masya Allah. Lagi orang tua, Masya Allah. 3 sudah. Ibu-ibu ada yang jawab? Enggak terdengar. Waktu. Baik. Kehilangan waktu. 2 lagi kalau ada yang bisa jawab, 2 lagi. Hidayah. Masya Allah. Sudah sangat mendekati jawabannya. Kesempatan. Barakallahu fikum. Iman, hidayah, orang tua, waktu, kesempatan. Saya akan menjawab hal yang sangat teramat penting dalam penilaian syariat, yang kehilangannya adalah kehilangan yang sangat rugi, adalah surga. Surga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 15, Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi adalah orang-orang yang merugi dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi adalah orang yang merugi dirinya, merugi keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwa itulah dia kerugian yang benar-benar nyata. Yang benar-benar rugi yaitu orang yang rugi dia dan anak-anak keluarganya pada hari kiamat. Dan kita semua tahu, rugi pada hari kiamat maksudnya di sini adalah ke neraka selama-lamanya, sehingga tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke neraka, kekal di neraka selama-lamanya, kemudian tidak pernah masuk surga. Manusia terbagi 3 kelompok di akhirat. Pertama, yang masuk surga tanpa singgah di neraka. Dan yang kedua, masuk neraka yang tak akan pernah ke surga. Namun ada kelompok yang ketiga. Sebelum ke surga, dia ke neraka dulu untuk dibasuh dosa-dosanya. Baru setelah itu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini berbicara tentang mereka-mereka yang takkan pernah masuk surga. Itulah dia kerugian yang benar-benar rugi. Kenapa? Karena kehilangan kenikmatan yang paling nikmat. Hal yang sangat terpenting, yang sangat penting. Berangkat dari ayat ini, maka siapapun manusia dengan level apapun dia di dunia, terpandang seperti apapun dia di permukaan bumi, sebanyak apapun kekayaan dunia bisa dia raih dan dia kumpulkan, kalau pada akhirnya adalah neraka selama-lamanya, masuk dalam kelompok ayat ini. Masuk di dalam ayat ini. Itulah dia orang yang merugi.
Rugi dunia dan rugi akhirat. Namun kalau dikembalikan kepada kacamata kita manusia sering menilai kerugian itu dan keberuntungan dunia itu dengan sesuatu yang dipandang oleh mata. Penilaian manusia seperti itu. Berbeda dengan penilaian Allah di dalam syariat. Kalau penilaian Allah di dalam syariat, Fir'aun itu orang rugi, Qarun itu manusia rugi, Namrus manusia rugi. Walau dia memiliki singgasana yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa, rakyat yang patuh dan taat kepada perintah dan larangannya, sehingga memiliki istana yang luas, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Namun neraka selama-lamanya manusia apa? Manusia rugi. Kenapa? Rugi dia, rugi keturunannya, masuk neraka, selama-lamanya neraka, akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kacamata manusia adalah yang mereka nampak. Sehingga kata mereka, kalau orang itu kaya, di dunia kaya raya, lalu di akhirat masuk surga, berarti beruntung dunia, beruntung akhirat. Dan ini yang diidam-idamkan banyak orang sekarang. Rata-rata manusia mengidam-idamkan posisi itu. Ini menurut mereka posisi yang paling top. Di dunia kaya raya, akhirat surga. Kedua, kalau di dunianya miskin kere, tidak punya harta yang banyak, hidup ala kadar, kemudian masuk surga di akhirat, menurut istilah manusia, rugi dunia, beruntung akhirat. Di dunianya dia rugi, di akhirat dia untung. Lanjut saja kepada kebalikannya. Di dunia dia kaya raya, jabatannya super tinggi, di akhirat ke neraka. Menurut penilaian manusia, beruntung dunia, rugi akhirat. Beruntung di dunia dan rugi di akhirat. Dan yang keempat, sebaliknya, di dunia miskin, tidak punya harta, susah, di akhirat neraka selama-lamanya. Ini rugi dunia dan rugi akhirat. Ini penilaian kita yang kita anggap benar padahal salah. Ini penilaian banyak orang yang dianggap manusia benar padahal salah. Sehingga ketika manusia mengidam-idamkan posisi terbaik, mereka mengidamkan posisi pertama, hidup di dunia kaya raya, hidup di akhirat. Bahkan anak muda sekarang lebih gila lagi. Saya suatu saat sedang nyetir, melihat anak-anak muda usia SMA pergi sekolah pagi bawa tas. Nah, di tas itu tertulis, apa tulisannya? Waktu muda hura-hura, tua kaya raya, akhirat masuk surga. Lebih parah lagi anak muda. Subhanallah. Saya jawab dalam haji waktu itu, mau enak lu aja itu. Hidup muda hura-hura, tua kaya raya, akhirat masuk surga. Antara hura-hura dan kaya raya nggak nyambung. Apalagi hura-hura dengan masuk surga. Tetapi tidak sedikit muslim sekarang berasumsi bahwa posisi terbaik itu adalah dunia kaya raya, akhirat masuk surga. Itu posisi terbaik. Padahal salah. Mari kita lihat. Kita cari contoh untuk 4 orang ini.
kelompok ini akan menunjukkan kepada kita bahwa pendapat ini salah. Kalau di antara Bapak Ibu hari ini yang ada di majelis ini punya pendapat itu, saya akan rubah pendapat itu sekarang, insya Allah. Kita akan buktikan bahwa pendapat ini keliru dengan mendatangkan contoh untuk 4 kategori manusia tadi. Kita mulai dari bawah. Di dunia hidupnya miskin, di akhirat kekal neraka selama-lamanya. Kira-kira siapa contohnya? Orang miskin, hidup kafir, di negeri miskin, meninggal kafir. Ada atau tidak? Banyak. Berarti di dunia yang sudah, di dunia yang miskin, di akhiratnya neraka selama-lamanya. Oke, kita pindah kepada yang kedua. Di dunia kaya raya luar biasa, di akhirat masuk neraka. Siapa contohnya? Kekal di neraka. Siapa contohnya? Fir'aun dan Qarun. Baik, contohnya benar. Kita melangkah ke atas. Hidup di dunia kaya raya, hidup di akhirat masuk surga. Siapa contohnya? Utsman bin Affan. Ini menurut kita posisi terbaik. Dunia kaya raya, akhirat masuk surga. Contohnya adalah Utsman bin Affan. Melangkah ke atas. Hidup di dunia miskin, hidup di akhirat masuk surga. Apakah contohnya adalah Rasulullah? Rasulullah hidup di dunia apa? Bersahaja, miskin. Dalam bahasa kita miskin, sangat bersahaja. Di akhirat, Masya Allah, surga Allah. Apakah posisi Utsman lebih afdal daripada posisi Rasul? Ini menunjukkan bahwa pendapat ini keliru. Pendapat ini salah. Karena meletakkan pendapat ini, meletakkan Utsman lebih afdal daripada Rasul. Oleh karena itu, agama kita tidak pernah memandang harta manusia. Agama kita memandang, yang dipandang adalah bagaimana kita menjalankan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah. Semakin baik penghambaan diri kita kepada Allah di permukaan bumi, maka kita semakin beruntung dan tidak dipandang hartanya. Sehingga seorang yang hidup bersahaja, namun dia penghambaan dirinya kepada Allah luar biasa, posisinya lebih baik daripada orang yang kaya raya, penghambaan dirinya kepada Allah di bawah si miskin tadi. Jadi penilaian di sisi Allah adalah penilaian ibadah dan ketaatan. Sementara penilaian kita adalah apa yang dimiliki oleh tangan. Sehingga ketika menilai, kita menilai dengan apa yang dimiliki oleh tangan, kita menjadikan orang kaya dan masuk surga di akhir posisi terbaik. Dan dengan mendatangkan contoh, membuktikan bahwa pendapat ini salah dan keliru. Karena kalau itu yang kita yakini, kita akan meletakkan Utsman lebih mulia daripada Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu kita bagaimana hidupnya, seberapa rumahnya, bagaimana kecilnya rumah itu, bagaimana sering tidak ada makanan. Tidak berlalu 3 hari, melainkan salah satu di antara hari itu pasti keluarga Rasul merasakan lapar. Lapar bukan dilapar-laparkan, karena memang posisi makanan lagi kosong. Tak menemukan sesuatu yang bisa mengganjal lapar, walau hanya kurma dakal. Kurma dakal itu ya kurma jenis tidak bagus. Baik, alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu yang mendengarkan ini bisa memahami bahwa pendapat tadi keliru. Apabila si kaya menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada si miskin, si kaya lebih afdal daripada si miskin. Sebaliknya, apabila seorang miskin namun beribadahnya kepada Allah jauh lebih hebat daripada si kaya, maka dia lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal.
maka tidak dilihat dari seseorang itu punya apa. Baik Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara kerugian, merugi, coba lihat apa yang Allah katakan. Misalnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 119. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, maka sungguh dia telah merugi kerugian yang sangat-sangat nyata. Lihat, kerugian yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjadikan syaitan sebagai wali. Apa itu wali? Punya hubungan spesial. Wali secara makna adalah, secara bahasa Arab artinya adalah yang punya hubungan spesial dengan kita. Siapapun yang ada hubungan spesial dengan kita, maka kita dan dia telah menjadikan dia wali. Baik, hubungan spesial itu memang terbentuk dengan darah, ayah kita, anak kita, berarti kita berwali, ada wali, karena ada hubungan spesial. Dia ayah saya, dia suami saya, dia istri saya. Bukankah istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita adalah orang yang memiliki hubungan spesial dengan kita? Dia wali. Atau menjadikan seseorang tak ada hubungan darah apapun, namun kita jadikan teman akrab kita, bagikan saudara kandung, berarti orang itu adalah wali. Oleh karena itu lihat, Allah mengatakan Allah walinya orang-orang yang beriman. Karena orang beriman punya hubungan spesial dengan Allah. Di sisi lain, Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah. Allah walinya orang yang beriman. Orang yang beriman dan bertakwa wali-wali Allah. Apa makna wali? Punya hubungan spesial. Allah spesialkan mereka, maka mereka adalah wali-wali Allah. Mereka menspesialkan Allah, mereka Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Maka orang yang menjadikan syaitan sebagai wali, tahulah kita bagaimana hubungan dia dengan syaitan, mengikuti ajakan-ajakan syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, tunduk dan patuh kepada ajakan-ajakan syaitan, maka telah menjadikan syaitan sebagai wali. Dialah orang yang merugi, tak peduli miskin atau kaya, tak peduli berpangkat atau tidak punya pangkat apapun, tak peduli manusia terkenal karena suatu hal, satu dan lain hal, atau manusia tak dikenal manusia, lalu dia menjadikan syaitan sebagai walinya, merugi. Rugi yang benar-benar rugi. Rugi yang nyata apabila dia menjadikan syaitan sebagai walinya. Sedikit bergerak kita atau keluar dari materi. Sering sekali kita ditanya oleh kaum muslim tentang makna jangan jadikan orang kafir sebagai wali. Karena terjadi kisruh dalam terjemahan apakah itu teman setia atau pemimpin. Saya dipahami Pak? Pernah ribut di Indonesia ini masalah ayat yang berhubungan dengan jangan jadikan orang kafir sebagai wali. Inilah dia makna wali. Wali adalah menjadikan dia sebagai orang yang memiliki hubungan spesial dengan kita. Baik spesial itu sebagai sahabat dekat, ya wali juga namanya. Atau kita jadikan pemimpin yang benar-benar kita hormati, kita muliakan, kita tunduk dan patuh pada aturan, itu juga disebut dengan wali. Tapi kalau dia kemudian memimpin, kemudian kita tidak seperti itu, tidak menghormati, memuliakan dalam arti kata patuh dan taat atas seluruh perintah walaupun termasuk yang maksiat, berarti tidak menjadikannya sebagai wali. Lihat penilaian kerugian di dalam agama Islam adalah manakala seseorang bersahabat dengan syaitan, padahal syaitan itu disuruh untuk menjadikannya musuh,
Lalu kita jadikan dia sahabat. Kita jadikan dia wali, orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Maka itulah orang yang merugi. Apakah dianya miskin lalu mengikuti jejak-jejak syaitan, ataukah dia kaya raya dan kekayaannya digunakan untuk nafsu dan syahwat yang diajak oleh syaitan, maka dia orang yang merugi. Itu artinya pemahaman balik daripada ayat yang menjadikan syaitan adalah musuh orang yang beruntung, yang menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Ajakan-ajakan syaitan tidak dia ikuti, was-was syaitan, bisikan-bisikan syaitan dia lawan dengan ilmu, kemudian dia lawan dengan amal. Ini orang yang beruntung, hidup di dunia menata diri dengan hal yang seperti ini. Manakala diajak, ada bisikan di dalam hati, karena itu adalah kemampuan syaitan juga, memberikan bisikan-bisikan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Pertama dinilai dengan ilmu. Apakah sesuatu yang tak saya lakukan ini diizinkan Allah atau tidak diizinkan Allah? Kalau tidak diizinkan berarti ini jebakan syaitan, ajakan syaitan, saya tinggalkan. Amalnya adalah meninggalkan. Dan mustahil seseorang bisa memerangi langkah-langkah syaitan tanpa ilmu, itu mustahil. Maka dia akan terjebak dengan jebakan-jebakan parah, sampai akhirnya maksiat pun dia anggap ketaatan. Maksiat akan dianggap apa? Ketaatan, kalau tidak dengan ilmu. Ilmu kalau sudah salah, luar biasa Pak. Orang yang tidak sholat lebih afdal daripada orang yang sholat, bayangkan. Ilmu kalau sudah salah seperti itu. Orang yang tidak sholat sama sekali, tidak sholat, tidak puasa, itu posisinya lebih mulia daripada orang yang sholat dan puasa. Apa yang membawa mereka sampai pada pemahaman itu? Ilmu yang keliru, ilmu yang salah. Oleh karena itu syaitan sangat ingin menyerang manusia dari sisi ilmu lebih daripada dari sisi amal. Oleh karena itu kenapa jejak ulama berada pada posisi yang sangat tinggi dalam agama? Karena mereka pemimpin dalam bermusuhan dengan syaitan. Kembali pada surat Az-Zumar ayat yang 15 tadi, namun kita ambil satu ayat sebelumnya sehingga kita lihat maknanya. Siapa yang Allah katakan merugi, kerugian yang benar-benar nyata tadi. Di ayat yang ke-14, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Dengan ditambahkan satu ayat sebelumnya dan kalimat yang tidak kita bacakan tadi di ayat yang ke-15, terlihat nyata Allah sedang bicara rugi. Orang yang merugi orang yang mana? Allah berfirman, katakanlah aku hanya beribadah kepada Allah saja. Hanya Allah saja yang kuibadati. Mukhlishan lahu dini. Aku ikhlaskan untuk Allah ibadah dan ketaatanku. Fa'budu ma syi'tum min duni. Kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah, Allah saja yang kalian ibadati, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau tidak mau, ibadati apa saja yang kalian mau selain Allah, sembah sudah. Baru kemudian datang ayat tadi, al-khasirin qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Katakan bahwa orang yang merugi adalah orang yang merugi dirinya dan keluarganya dari hari kiamat. Itulah kerugian yang nyata. Ayat ini bicara tentang mereka yang beribadah kepada selain Allah. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, mengibadati selain Allah di permukaan bumi, mereka lah orang-orang yang merugi, sebenar-benar rugi.
tak peduli miskin atau kaya. Dia miskin, menyembah selain Allah, rugi kerugian yang benar-benar nyata. Kaya raya, menyembah selain Allah, rugi kerugian yang benar-benar nyata. Mau setengah apapun dia, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun pengikutnya, ternyata menyembah selain Allah, masuk dalam ayat ini. Hanya orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatannya. Setiap meminta hanya kepada Allah, setiap minta rezeki hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah Taala, bertawakal hanya kepada Allah, takut dan harapnya hanya kepada Allah Taala, apalagi rukuk dan sujudnya hanya kepada Allah, sembelihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang yang beruntung. Kilas balik dari pemahaman ayat. Kalau orang yang merugi adalah orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka orang yang beruntung adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang benar-benar mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia orang yang beruntung. Maka terlihat di dalam ayat ini bahwa kerugian yang Allah sebut benar-benar rugi dunia dan rugi dirinya dan rugi keluarganya di akhirat adalah orang-orang yang seperti ini. Timbul pertanyaan, kenapa disebut rugi dia dan anak-anaknya? Maknanya adalah mereka yang dia dan keturunannya melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka mereka sama-sama masuk neraka. Ketika sama-sama masuk neraka, orang itu rugi. Dan disebut anaknya karena dia nonton anaknya diadab. Dan itu adab di atas adab. Ketika kita diadab, beda dengan tidak menyaksikan anak juga diadab. Namun ketika kita diadab dengan anak kita di depan mata kita juga diadab, ini hal yang luar biasa. Kerugian yang super dahsyat. Kita memiliki cinta kepada anak, namun depan mata kita anak kita diadab. Maka ini, oleh karena itu ayat berbicara rugi dia dan anaknya pada hari kiamat. Lihat kerugian berikutnya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 9. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 9. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal-amal solehnya. Ringan timbangan amal soleh, itu artinya yang berat yang mana? Yang berat timbangan amal maksiat. Maka orang-orang yang berat timbangan amal maksiatnya, yang mengakibatkan ringan timbangan amal ibadahnya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugi diri mereka bima kanu bi ayatina yuzlimun, disebabkan mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Kerugian dalam ayat ini kembali lihat siapa yang Allah katakan merugi. Dan Allah tidak menilai apa yang kita punya, namun Allah menilai apa yang kita lakukan. Surat Az-Zumar lagi ayat 65, Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu di akhirat menjadi orang-orang, dan engkau benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Di sini ayat berbicara tentang kerugian terhadap pelaku syirik. Siapapun yang berbuat syirik rugi, benar-benar rugi. Karena dengan berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Dengan berbuat syirik, Allah menganggapnya keluar dari agama Islam. Dengan berbuat syirik, di akhirat dia tidak akan diampuni dosanya. Dengan berbuat syirik, Allah harapkan untuknya
surga. Kalau Allah haramkan untuk surga, artinya tempat di neraka untuk selama-lamanya. Dan semua ini ada ayatnya tentang orang-orang yang berbicara tentang perbuatan syirik. Maka siapapun yang berbuat kesyirikan, miskin berbuat syirik, kaya berbuat syirik, artis terkenal berbuat syirik, pemimpin hebat berbuat syirik, rakyat biasa berbuat syirik, masuk dalam kerugian yang nyata. Ketika dia tidak menata dirinya di atas agama Allah, dan agama Allah yang paling penting adalah mengesahkan Allah dalam setiap ibadah dan ketaatan tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Al-Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan pernah terima itu darinya, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Benar-benar merugi. Ayat ini berbicara kerugian. Yang benar-benar rugi adalah siapapun yang tidak menjadi muslim. Siapapun yang tidak menjadi muslim rugi yang benar-benar rugi. Dengan ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita merubah cara berpikir kita tentang siapa yang merugi dan siapa yang beruntung. Kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat dengan bergelimang harta, kita harus memandang dia sebagai orang yang rugi, bukan orang yang beruntung dengan hartanya. Dan kalau kita melihat orang yang sedang membaca Al-Quran dan sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah, kita harus memandang dia sebagai seorang yang mendapatkan keberuntungan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal-hal yang merupakan tugas dia hidup di permukaan bumi. Tugas kita hidup di permukaan bumi dan menghambakan diri kita kepada Allah. Semakin kita menghambakan diri kita kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Dan jangan sudut pandang mata kita mengarah kepada pola pandang duniawi. Dunia misalnya terpengaruh dengan keadaan dunia. Oh, kaya dia berarti beruntung. Oh, miskin dia berarti rugi. Tidak di situ agama kita memandang kerugian. Rasulullah tidak pernah mengatakan Abu Hurairah itu rugi. Padahal Abu Hurairah ketika hijrah dari kampungnya ke kota Madinah, tak punya apa-apa, rumah tak punya, kebun tak punya, bisnis tak punya. Di mana hidupnya? Di dalam masjid. Dan masjid Rasul bukan seperti masjid kita ini, masjid ini mewah dibanding masjid Rasul. Masjid Rasul beralaskan tanah, pasir, kemudian sepertiga bagian depannya ada atapnya, dan di bagian belakang juga sedikit ada atap. Di bawah atap itulah Abu Hurairah hidup dan beberapa orang para sahabat. Salat bersama Rasul seperti itu Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah menjadikan kelowongan waktunya untuk pergi selalu menemani Rasul. Kemana Rasul pergi dia ikut, kemana Rasul pergi beliau ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ikut terus kemana Rasul pergi untuk mendengarkan apa yang diucapkan Rasul dan menghafalkannya. Berarti beliau melakukan hal yang luar biasa dalam agama. Apakah Rasul mengatakan beliau rugi sebagai orang yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya bisnis, tidak punya kebun, tidak punya penghasilan? Tak pernah ada celaan Rasul kepada Abu Hurairah. Seperti apapun hidup manusia yang kita anggap pedih dalam di negeri kita sekarang ini, belum akan ada apa-apanya dibanding Abu Hurairah. Tapi Rasul tidak pernah mengatakan Abu Hurairah rugi. Sebagaimana tidak ada penilaian keberuntungan khusus untuk orang-orang yang memiliki harta lebih. Tak pernah orang kaya mendapat pujian spesial dari Rasul, dan tak pernah orang miskin mendapatkan kritikan spesial dari Rasul. Kita tercinta sama-sama. Coba buktikan.
Lihat Al-Quran, baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW. Mana pujian khusus untuk orang-orang yang berharta atau memiliki harta lebih, dan mana celaan khusus untuk orang-orang yang memiliki, tidak memiliki itu. Enggak ada. Kalaupun ada, pujiannya adalah berinfaknya. Beda loh Pak, Allah memuji orang yang berinfak dengan Allah memuji orang karena dia kaya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, dipuji Allah berinfak. Infak itu ibadah. Sehingga ketika orang yang wajib berinfak, wajib mendemakan hartanya di jalan Allah, dipuji oleh Allah karena dia beribadah dengan hartanya. Bukan karena dia punya harta. Beda jauh. Demikian juga dengan orang yang sabar di atas aniaya, sabar di atas penderitaan menjalankan syariat, sabar di atas olok-olokan, dipuji oleh Allah karena kesabarannya. Jadi jauhkan dari ini kita bahwa kekayaan itulah yang dipuji, kemiskinan itulah yang dicela. Karena di zaman kita sekarang sudah mulai ke arah itu. Contoh seorang ustadz mengatakan, tak siapa ustadznya kita tidak tahu, tapi beredar di tengah masyarakat, disampaikan kepada kita oleh sebagian kaum muslimin, ada ustadz yang mengatakan orang muslim itu wajib kaya. Bapak Ibu pernah dengar? Orang Islam itu wajib kaya. Lalu kita tanya, kenapa wajib kaya? Ya, dia wajib bayar zakat. Kalau wajib zakat berarti wajib kaya. Ini ilmiah yang tidak ilmiah. Ketika ia katakan muslim, ketika punya harta wajib bayar zakat, benar. Tapi kalau ditarik maknanya berarti wajib kaya, salah. Kalau wajib kaya, berarti Abu Hurairah berdosa. Dan siapa yang tidak kaya, yang tidak bayar zakat karena memang tidak ada yang wajib dizakatkan, berdosa. Ini makna wajib kaya. Jadi ada penambahan makna yang tidak ada dalam syariat. Dan penambahan makna yang tidak ada dalam syariat sesuatu yang didatangkan oleh iblis. Agama kita tidak pernah menyuarakan itu. Sebaliknya, celaan yang luar biasa terhadap kemiskinan. Sampai-sampai dibuatkan hadis palsu. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Supaya orang takut miskin. Karena miskin dekat dengan kufur. Apa orang kaya tak dekat juga dengan kufur? Hah? Kekayaan juga bisa mendekatkan orang dengan kekufuran. Tapi seolah-olah ini mencela kemiskinan sehingga orang lain takut jadi miskin. Dalam agama kita tidak ada pujian khusus terhadap harta, tidak ada celaan khusus terhadap orang yang tidak punya harta. Kenapa? Karena penilaian syariat tidak itu. Rezekimu wahai muslim, Allah yang atur. Dan ketika Allah yang atur, Allah Maha tahu engkau mau ditempatkan di mana. Redolah dengan keputusan Allah, tugasmu adalah lakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat. Yang penting itu sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama dalam agama Islam. Kami tidak pernah minta rezeki kepadamu, kami yang memberimu rezeki. Seolah-olah Allah mengatakan dalam ayat ini yang penting kamu ibadah. Berikhtiarlah untuk mendapatkan rezeki. Berapa rezekimu, itulah yang kami berikan kepadamu. Namun yang paling utama, dirikan sholat dan ajak keluargamu untuk dirikan sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah kita tahu apa poin kerugian yang secara syariat dinilai oleh Allah Taala, kita tambahkan di bagian terakhir dari kajian ini sebelum kita tutup dengan tanya jawab. Maka orang yang di dunia tidak muslim, miskin, kemudian hidup di akhirat, masuk neraka pula selama-lamanya, maka dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kalau yang tadi kaya, dalam agama dinilai rugi, tapi setidaknya dia mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana yang Allah firman di dalam Al-Quran tentang mereka yang menghabiskan dunia dengan mencari kenikmatan di sana sini. Allah katakan, kalian telah habiskan kenikmatan kalian di dunia. Adapun di akhirat tempat kalian adalah neraka. Sudahlah di dunia miskin, di dunia tidak punya harta, atau punya harta minim, tetap saja minta kepada selain Allah, minta kepada dewa, minta kepada penjaga gunung, minta kepada wali, minta kepada nabi, minta kepada bintang, minta kepada sapi, minta kepada api, matahari dan lainnya. Maka sudah di dunia tidak mendapatkan apa-apa, di akhirat neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini berlaku untuk kita, semisal kita orang muslim, lalu kemudian kita berbisnis misalnya, lalu kemudian bisnis kita rugi. Kalau kita bersabar, lalu memohon kepada Allah agar diberikan ganjaran di atas kesabaran ini, agar diberikan kepada kita ganti yang lebih baik, insya Allah berimbang. Namun kalau kita bisnis kita rugi, sudahlah rugi, kemudian kita mencaci-caci Allah dalam takdirnya, menyalah-nyalahkan Allah dalam ketentuannya, ini rugi di atas kerugian juga. Sudahlah rugi dari sisi harta, rugi dari sisi taufik, tidak diberikan oleh Allah taufik yang benar. Apa yang harus dilakukan ketika rugi bisnis duniawi? Hal yang sama ketika hidup di dunia sudahlah susah, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, justru hari demi hari berbuat maksiat, riba, namimah, suka duduk di majelis-majelis orang-orang yang tidak sholat dan bersama pelaku maksiat. Ini secara syariat kerugian di atas kerugian. Namun kalau dia masih muslim dan muslimnya tidak batal keislamannya, di akhirat ada kelebihan yang dia miliki yang membuat dia, kalau tidak diampuni Allah, lalu kemudian masuk surga tanpa neraka, atau dia masuk neraka kemudian sampai habis dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ini bukanlah pilihan. Ini bukanlah pilihan. Pilihan yang ingin kita pilih, yang ingin kita cari, yang ingin kita kejar, yang ingin kita gapai, masuk surga tanpa singgah ke neraka. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, Allah berbicara kesuksesan, dan suksesan yang Allah sebut adalah orang yang tidak masuk neraka namun masuk surga. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Syarat sukses dalam agama kita ada dua: masuk surga, terhindar dari neraka. Lihat Al-Quran surah Al-Imran 185. Di sana Bapak Ibu akan temukan syarat kesuksesan itu adalah masuk surga, kemudian terhindar dari neraka. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana cara untuk bangkit dari futur? Dan terkadang hati ini tidak yakin kepada Allah. Orang yang tidak yakin kepada Allah, ilmunya tentang Allah berarti minim. Dia harus belajar menggali ilmu tentang siapa Allah dan bagaimana sifat-sifat Allah dan apa yang Allah lakukan kepada hamba-hamba dan bagaimana keadilan Allah, bagaimana kasih sayang Allah. Tidak ada orang yang tidak yakin kepada Allah kecuali karena ilmunya tentang Allah itu benar-benar sangat kurang. Tidak ada orang yang benar-benar ingin selamat, serius ingin selamat, melainkan di sisi Allah pasti selamat. Karena yang akan celaka di sisi Allah adalah orang-orang yang benar-benar celaka. Tak sedikit pun punya unsur untuk jadi orang yang beruntung. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang benar-benar celaka. Tak ada sedikit pun punya kebaikan di dalam dirinya. Maka nasihatkan kepada saudara atau saudari kita yang bertanya, beli buku yang berhubungan dengan Allah, nama dan sifat-sifatnya. Dan buku yang berbicara tentang itu, salah satunya sekarang yang bagus adalah buku karya Syekh Abdul Razak, Fiqhul Asma'il Husna, fikih tentang Asma'ul Husna. Beliau berbicara tentang nama Allah, lalu kemudian menjabarkannya dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sana kita mengenal nama dan mengenal makna daripada nama itu dan bagaimana ayat-ayat Allah berbicara tentang nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut. Nama bukunya adalah fikih Asma'ul Husna. Ada futur yang terjadi, itu biasanya futur itu terjadi karena maksiat. Maka apabila seseorang merasakan futur, dia harus melihat dirinya apa maksiat yang dia kerjakan, apa maksiat yang dia kerjakan, lalu bertaubat, tinggalkan maksiat itu, lalu kemudian berusaha untuk meningkatkan kembali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau awalnya memang harus dipaksakan sampai dia kembali merasa tenang, merasa nyaman, merasa enjoy dengan ibadah. Insya Allah futurnya akan hilang. Maaf, tulisannya kecil-kecil pakai pensil. Di atas kertas berwarna pink. Sulit saya untuk membacanya, maaf saya tidak baca sama sekali. Untuk membacanya saya sulit. Ipar bukanlah mahram. Ketika anak bersalaman, maka Anda melindungi tangan Anda dengan hijab supaya tidak bersentuhan langsung. Apakah itu masih diperbolehkan? Bersalaman dengannya bukan mahram, terlarang. Bersalaman dengannya bukan mahram dan terlarang, baik bersentuhan langsung atau tidak bersentuhan langsung. Jadi jangan pahami bahwa larangan bersalaman itu adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Bersalaman itu terlarang. Ketika Nabi Muhammad SAW membanyak kaum wanita
Dan sebelumnya Rasul membayar kaum laki-laki. Nabi membayar kaum laki-laki dengan menyalami mereka. Tapi ketika membayar kaum wanita cukup dengan kata-kata. Sekiranya larangannya hanya bersentuhan tangan, kenapa tidak pakai tongkat aja gitu? Ujung tongkat satu dipegang Nabi, ujung tongkat dua dipegang oleh wanita yang akan dibaiat, dan tongkat ini sebagai penyambung antara Nabi dengan kaum wanita. Nah, atau kaum wanita memakai alas sarung tangan kemudian menjabat tangan Nabi, tidak bersentuhan kulit Nabi dengan kulit wanita tersebut. Nah, sama sekali tidak. Nabi hanya membaiat melalui lisan saja, tanpa menyentuh sedikit pun wanita tersebut, baik pakai alas atau tidak pakai alas. Maka ya, larangannya adalah bersalaman itu, bukan sekedar bersentuhan kulit. Maka tidak bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita, walau memakai alas sengaja kita masukkan tangan kita dalam jilbab untuk bersalaman, masih termasuk kesalahan. Masih termasuk apa? Kesalahan. Di dalam hadis disebutkan, "Masa Rasulullah SAW yadab ra'atin qattu la tahidullah." Rasul tidak pernah tangannya menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Baik pakai alas atau tidak pakai alas, tidak pernah. Itulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang dipuji, apabila sabar akan ditambah keimanannya. Apakah bolehkah kita takut diuji? Yang mengatur hidup kita adalah Allah. Dan sehebat apapun kita takut diuji, ujian itu pasti akan datang. Lalu untuk apa kita takut? Yang benar itu, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Serahkan seluruh keputusan yang akan terjadi pada diri kita kepada Allah. Ini yang benar. Karena hidup kita ini pasti akan ada yang diuji atau diberikan nikmat. Dan dia akan datang silih berganti. Kadang nikmat, kadang ujian, kadang nikmat, dan akan silih berganti terus. Dan tidak benar kalau seandainya kita tidak mau diuji oleh Allah dan takut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana-bencana. Serahkan saja kepada Allah. Hal yang benar dalam hidup seorang hamba adalah dia menyerahkan hidupnya kepada Allah, seolah dia berkata, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, Engkau yang mengatur seluruh urusan hidupku, aku serahkan kepadamu, apapun yang Engkau takdirkan kepadaku, aku akan siapkan sifat yang Kau inginkan. Kalau Kau berikan kepadaku nikmat, aku akan siapkan sifat sabar, sifat syukur. Namun kalau Engkau inginkan untukku adalah musibah, aku akan siapkan sifat sabar." Ini yang benar. Menyiapkan sifat sabar apabila yang Allah kehendaki adalah musibah, petaka, dan menyiapkan sifat syukur apabila yang Allah berikan adalah kenikmatan atau kelapangan. Hidup kita ini antara dua, sarah dan dharra, sebagaimana dikatakan Nabi SAW. Hal yang membuat kita senang, hal yang membuat kita susah, hal yang membuat kita bahagia, hal yang membuat kita menangis. Hidup ini akan selalu berputar di dua kondisi itu. Tak selamanya hidup kita bahagia terus tanpa ada tangisnya, tak selamanya hidup manusia itu menangis terus tanpa ada bahagia dan tertawanya. Hidup itu berputar-putar, berganti antara kesenangan, kesulitan berganti dengan kesenangan. Dan itulah takdir Allah dalam dunia dan isinya. Sehingga yang terjadi adalah kita sebagai seorang hamba serahkan kepada Allah. Bukan kita yang mengatur hidup kita. Yang mengatur hidup kita adalah
Allah, yang memberikan keputusan akan apa yang akan terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatirkan apa yang akan Allah perbuat, namun khawatirkan kita tidak mampu berbuat seperti yang Allah inginkan. Karena kalau kita khawatirkan apa yang Allah perbuat, susah hidup kita dibuat. Karena menyentuh sesuatu koridor yang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun kalau kita mengkhawatirkan apa yang kita lakukan, khawatir kita tidak bisa menyiapkan sesuatu yang Allah inginkan, maka kita bisa menyiapkannya. Kita bisa menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Kita bisa berlatih syukur manakala yang Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita sukai. Maka itu ruang lingkup kemampuan manusia. Bergeraklah di ruang lingkup kemampuan manusia itu. Jangan bergeraknya ke ruang lingkup yang kita tidak mampu apa-apa di sana. Kita khawatirkan perbuatan Allah, pilihan Allah, takdir Allah. Lalu kita bisa apa? Menghindar juga tidak bisa. Ketika Allah inginkan terjadi. Dan ketika Allah memberikan kepada manusia musibah, bukan karena Allah benci. Boleh jadi karena Allah sayang. Karena Allah ingin kita lebih baik dari sebelumnya, maka diuji dengan ujian yang membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang membuat Allah sangat sayang kepada Nabi Ayub? Karena Allah memberikan ujian dan Nabi Ayub menjawabnya dengan sifat sabarnya, sehingga dipuji oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan biografi Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sangat memuliakan Rasul karena memang terlalu banyak kepedihan dalam hidup Rasul yang Allah berikan, namun Rasul bersabar. Kalau kita simak biografi Rasul kita selama berdakwah sampai beliau wafat, itu kenikmatan dalam arti kata kesenangannya itu sedikit di akhir-akhir saja. Dari awal sampai akhir-akhir itu hal-hal yang penuh dengan rintangan, hal yang penuh dengan kesengsaraan, hal yang penuh dengan penderitaan, hal yang penuh dengan derayan air mata, hal yang penuh dengan perjuangan, hal yang penuh dengan hal-hal yang membuat Rasul kita teraniaya dan tersiksa. Coba perhatikan. Hanya di akhir-akhir saja, terutama setelah Fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan, maka ditaklukkan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ramadan sudah di ujung bulan yang ke-9, di ujung tahun 8, 9, 10, 2 tahun. Awal tahun 2011 Rasul meninggal. Awal tahun 11 Rasul meninggal. 2 tahun setengah. Itu tidak ada permusuhan, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang membunuh Rasul. Namun sebelumnya sampai awal kejadian, berarti kalau 2 tahun setengah Rasul berdakwah 23 tahun, berarti 21 tahun setengah. Tambah ya 21 tahun setengah masa dakwah Nabi SAW penuh dengan rintangan. Sahabat yang terbunuh, Rasul yang ingin dibunuh, aniaya Quraisy, fitnah Quraisy. Maka yang benar serahkan kepada Allah, siapkan apa yang Allah inginkan kita lakukan. Dengan hidup kita akan sesuai dengan yang Allah inginkan.
Kakak saya bekerja di salah satu negara kafir, sudah berkeluarga, namun tidak punya keturunan. Mereka rutin di Indonesia berkunjung menemui orang tua. Kakak saya tidak sholat selama 1 bulan di Indonesia. Ketika berdiskusi, kakak saya beranggapan cukup berbuat baik terhadap manusia, nanti akan masuk surga. Inilah yang kita khawatirkan terhadap mereka-mereka yang kurang iman hidup di negeri orang-orang yang tidak beriman. Sudah dia kekurangan bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, sehingga masuk prinsip-prinsip orang yang tidak beriman dalam kehidupannya. Masuk prinsip-prinsip orang yang tidak beriman dalam cara berpikirnya. Ini yang dia katakan tadi itu prinsip orang yang di luar yang tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Menyatakan semua agama itu sama-sama mengajak manusia untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang penting adalah berbuat baik kepada orang lain. Kamu tidak saya ganggu, kamu jangan ganggu saya. Tidak ada masalah iman dengan hari akhir, tidak ada beriman dengan qada dan qadar, tidak ada masalah bagi mereka yang tidak beriman. Namun kita orang muslim yang dari kecil dinasihati oleh orang tua kita mendapatkan pengajaran yang benar tentang surga, neraka, iman kepada Al-Quran, namun karena minimnya ilmu, minimnya keimanan, bergaul bersama mereka, masuklah pola-pola cara berpikir mereka itu. Dan ini memang dikhawatirkan. Sehingga wajar kalau Nabi SAW melarang kita untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Karena agama kita akan rusak. Sehingga dia tinggalkan sholat. Itu apa sholat? Dia tinggalkan puasa. Itu apa puasa? Yang penting itu berbuat baik kepada orang, tidak mengganggu orang lain. Ini pola pikir manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada surga dan neraka. Dia beriman tentang surga dan neraka, tapi masuk pola pikir itu dalam hatinya. Dan orang yang tidak sholat, benar-benar tidak sholat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir keluar dari agama Islam, tidak sholat keluar dari agama Islam. Ada yang mengatakan kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia masih muslim. Pendapat yang pertama, tidak. Mau yakin wajib, tidak wajib, tidak sholat keluar dari agama Islam. Akan neraka selama-lamanya bersama Fir'aun, bersama God, bersama Haman. Namun ketika manusia tergiur dengan katakanlah gaji di perusahaan yang tinggi di negeri orang, atau tergiur dengan negeri yang maju dengan fasilitas negara yang luar biasa, atau yang lainnya, akhirnya mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia dibanding akhirat. Maka doakan saudara kita dan berikan kepadanya nasihat-nasihat, kirimkan kepadanya buku-buku, semoga kirimkan kepadanya kaset-kaset, CD-CD yang berhubungan dengan kajian. Semoga suatu saat dia mendengar yang tersentuh dan dia kembali kepada jalan yang benar. Manusia punya sifat terpengaruh dengan lingkungan. Manusia punya sifat terpengaruh dengan lingkungan. Itu sifat manusia, itu gak bisa kemana-mana. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan melihat sifat manusia seperti dia biasa terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kenapa kita di bulan Ramadan rajin baca Quran? Karena di sekitar kita orang mulai rajin. Dan ketika Ramadan bilang orang mulai meninggalkan Quran, kita mulai meninggalkan Quran. Ini sifat manusiawi sebenarnya, terpengaruh dengan lingkungannya. Kenapa ketika di Mekah kita bisa 1 jam sebelum azan sudah bermasjid, dan kita merasa kalau masuk masjid 15 menit sebelum azan
merasa sudah terlambat. Terpengaruh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita begitu. Karena orang ke masjid, sholat subuh orang berangkat jam 2 malam, jam 3 malam, azan jam 5. Kita bangun jam 4 merasa terlambat. Dan kenapa ketika sudah sampai di Indonesia enjoy terlambat? Terpengaruh lingkungan. Dan sifat orang mukmin sejati tak terpengaruh lingkungan. Itu sifat manusiawi yang harus dilawan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya la takun imbang. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi mengatakan, jangan engkau menjadi orang yang suka ikut-ikutan keadaan sekelilingmu. Idza ahsana nasu ahsan wa idza asa'u asa. Walakin kun idza ahsana nasu ahsan wa idza asa'a nasu ahsan. Jangan engkau menjadi orang yang ikut-ikutan. Kalau manusia baik, engkau baik. Kalau manusia buruk, engkau ikutan buruk. Tapi jadilah orang yang kalau manusia baik, engkau baik. Kalau manusia buruk, engkau tetap baik. Punya ciri khas yang dengannya dia terus berjalan dan dia tidak perlu dengan keadaan sekelilingnya. Bukan keadaan sekelilingnya yang mempengaruhi dirinya, tapi dia menata dirinya dalam sebuah sifat yang walau berbeda dengan yang ada di sekelilingnya. Sampai di sini pertemuan kita kesempatan yang berbagi. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang jauh daripada kerugian dalam kacamata syariat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam kacamata terakhir, sudah di dunia tidak punya harta, tidak punya apa-apa, kemudian jauh dari agama, ini kerugian di atas kerugian. Sudah di dunia hidup miskin, kerjaannya kedukun, tidak sholat dan yang lainnya, ini kerugian di atas kerugian. Dan ini pun banyak kita temukan orang-orang yang berbisnis sedikit, tapi kemudian dosanya banyak, keuntungan yang berminim. Namun kerugian yang sebenarnya kerugian sudah kita bahas panjang lebar tadi. Agama kita tidak pernah memandang harta atau kekurangan harta itu sebagai kerugian. Namun agama kita memandang orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, jauh daripada ayat Allah, bersahabat dengan syaitan, melakukan kesyirikan, adalah orang yang merugi. Siapapun dia, tidak peduli orang kaya atau tidak kaya, berpangkat atau tidak berpangkat. Kalau itu yang dia lakukan, dia adalah orang-orang yang merugi. Semoga Allah jaga kita untuk tidak terjerumus kepada kerugian yang dipandang oleh Allah dalam syariat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.